Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ternyata oli apa namanya Win 20W50 sepertinya sudah terasa mau berakhir masa pakainya. Jadi penulis merasakan ada hambatan yang sama seperti ketika pakai oli mobil super di 200 km, pakai apa Delta Loop Adventure di 150 km, terus pakai apa mana itu Unilopal di 300 km ya. Jadi sudah terasa ada hambatan sedikit, tapi hambatan sedikit ini nggak bisa dijelaskan gimana ya, tapi merasa sudah ada hambatan yang sama ketika penulis pakai oli Pastron Techno 15W50 campur minyak goreng di Next 2 8.000 km. Beda ya antara motor sehat dan motor nggak sehat. Ini olinya sudah terasa seperti mulai rusak ya. Jadi ya mungkin benar perkiraan penulis ya 700 km. Cuma karena ada banyak antrean oli, mungkin penulis akan ganti nanti malam atau besok. Tapi penulis bukan ingin bahas oli Win ini, oli Win nanti dibahas lagi. Ini masih halus soalnya ya. Gini ini masih halus, banding motor depan masih halus ini. Jadi yang ingin penulis bahas itu adalah permintaan dari pemirsa. Lagi-lagi ada yang protes, penulis ngomong olinya jelek. Harusnya ngomongnya kurang bagus. Nah, tapi si bro-nya ini mungkin nggak paham maksud penulisnya. Penulis ngomong jelek itu artinya ojo digawe, jangan dipakai, jangan dipergunakan, wis hindari. Jadi kalau diminta hindari, mau bilang apa? Mau bilang kurang bagus. Kalau kurang bagus dipakai masih oke. Padahal penulis itu maksudnya gak oke untuk dipakai. Masih untuk sementara atau apapun lah ya. Mungkin kata-katanya enaknya antara layak, kurang layak, dan tidak layak. Kalau kurang layak itu dipakai masih ada amannya. Dan maksud penulis adalah kalau ngomong olinya jelek, itu oli yang tidak layak dipakai. Oli yang kalau dipakai resiko kerusakan, jadi bisa merusak. Seperti itu maksud penulis. Nah, si bro-nya ini juga sebelumnya minta, Mbok, ya kalau membuktikan yang jelas. Olinya dipakai, buktikan bahwa oli ini benar-benar bikin mesinnya jadi hitam dalamannya. Jadi setiap ganti oli membuktikan bahwa oh ini loh hitam. Penulis ya mustahil melakukan itu. Kalau yang hitam-hitam terus jadi bening, sudah banyak yang posting dari grup oli mesin pakai aditif minyak goreng. Itu ada beberapa member yang dulu mesin saya kotor loh, kayak gini loh, sekarang bersih, lihat ini, ada itu. Jadi nggak ada yang sengaja memakai oli terus bikin mesinnya hitam, nggak ada. Yang ada adalah orang yang dulu pakai oli ini mesinnya hitam, terus pakai minyak goreng sama mesran jadi bening. Yang ada itu. Nah, mengapa penulis bilang gitu? Karena si bro ini menuntut penulis ini pakai oli sampai rusak, sampai merusak mesin juga.
Ya terlepas dari biaya bongkar mesin yang kira-kira apa ya, 1 selawe ya. Karena penulis nggak punya tool sendiri, bongkar ya oke. Kalau menggunakan oli sampai rusak, berarti kan mesinnya sampai rusak juga. Soalnya katanya suruh memperlihatkan ini loh bagian bearing-bearingnya, kalau olinya pakai jelek itu kayak gini gitu. Berarti setiap penulis ganti oli harus ganti komponen dong, harus ganti bearing, harus ganti komponen-komponen lain yang ya sering jadi korbannya ya. Bahkan termasuk asnya, bagian komponen engkelnya, bagian bandulnya itu. Itu erek, bukan erek king mungkin ya, suaranya kok gak mantep. Nah mungkin ya di suatu hari nanti akan ada vlogger yang melakukan seperti itu. Tapi penulis nggak mampu untuk melakukan bongkar mesin setiap ganti oli ya. Penulis juga nggak mampu. Apalagi kalau sampai harus menggunakan oli sampai rusak. Wah itu mustahil ya bagi penulis ya. Lagi pula ya, penulis kan sudah beberapa kali tunjukkan di beberapa review ya. Walau mungkin nggak dalam review videonya, tapi lagi bahasa lain gitu ya. Penulis pamer, nih loh suara mesinnya kasare wis mirip dengan ketika motor-motor lain, padahal tahu sendiri. Biasanya motornya penulis ini lebih halus dari motor lain. Nah saat pakai oli tertentu suaranya jadi sama kasarnya, kan berarti ada masalah. Penulis juga waktu pakai Adnox sama PTT itu juga pamer betapa kasarnya suara mesinnya, sampai kedengaran. Bisa terdengar lagi pas pakai helm gini. Kadang juga penulis buka helm membandingkan dengan suara motor lain ya. Ini contoh. Kalau sendirian gini di mic terdengar senyap. Begitu sudah jajar motor lain, kedengarannya berisik. Nah, masa dari situ nggak bisa membedakan ya? Dari situ sudah jelas lah bahwa ya ada sesuatu yang membuat motor penulis jadi nggak standar, jadi nggak halus, sorry. Dan yang penulis usahakan adalah ya jangan sampai motor penulis itu kayak motor-motor lain. Dan yang penulis harapkan adalah motornya pemirsa yo jangan sampai kayak motor-motor lain gini, jangan sampai kasar kayak gini. Makanya penulis kasih rekomendasi. Walau sebenarnya ya penulis cari oli itu lebih ke kepuasan pribadi, cari oli yang terbaik untuk motor penulis. Ya, penulis harapkan ya yang lain ojo sampai kayak gitulah. Seandainya kasar ojo sampai parah-parah gitu. Nih contoh. Ini Vario 150 yang lumayan baru. Rada lama sih ya. Normalnya suara mesin seperti itu. Si bronya ngomong lagi, pabrikan itu sudah memperhitungkan oli itu sehingga bisa baik untuk mesin bagaimana, sudah pakai resep yang pas bagaimana. Penulis ya skeptis ya, terus terang diomongi kayak gitu, itu beneran orang lah, gimana sih?
Ini konsumen apa sales? Karena orang yang nyoba-nyoba banyak oli pasti tahu ada oli yang jelek, ada oli yang bagus. Nah, yang bikin oli jelek itu apa? Kan itu yang bikin juga formulator juga, pabrikan oli juga. Apa kalau ada oli jelek masih diomongi ahlinya itu bisa memperhitungkan oli yang baik gitu ya? Mau saat ngomong, oh strategi marketing lagi, oli sengaja dibikin jelek. Itu kalau yang ngomong adalah oli pabrikan ya, mungkin masih bisa masuk akal. Tapi ini oli yang bukan pabrikan motor. Kalau oli OEM, oli pabrikan motor, bolehlah ngomong bahwa oh oli emang didesain buat motornya rusak sehingga bengkelnya rame. Itu masuk akal. Tapi kalau oli aftermarket, oli yang bukan rekomendasi pabrikan, masa ya bikin oli kayak gitu? Masa ya bikin oli tujuannya adalah untuk bikin motor rusak? Ya orang kalau tahu ya nggak akan beli lagi motor oli itu, karena sama pabrikan nggak dilarang, nggak disuruh. Terus ya ngapain konsumen pilih oli yang gampang rusak? Jadi kesimpulannya apa? Ya itu ahli pabriknya itu nggak kena bikin oli seenaknya. Memang sih harus diakui bahwa ada oli yang menjual itu berdasarkan menipu ya. Yang penulis bilang menipu itu adalah oli yang dijual dengan uji gesek yang banyak direkomendasikan oleh grup-grup oli juga. Oli kalau sudah uji geseknya bagus, pasti bagus. Ya sebenarnya kalau mau bikin rekomendasi ya coba dulu. Penulis kadang nggak nyoba dulu terus ngasih penilaian. Tapi ya biasanya kalau sudah nyoba sendiri penulis koreksi juga. Seperti sebelumnya mobil super ya, mobil super itu adalah oli yang menurut penulis bagus, tapi ketika coba sendiri ternyata mengecewakan, bahan olinya kurang bagus. Jadi sebelumnya mobil super itu penulis anggap cukup bagus, tapi setelah coba sendiri beda lah. Ya lagi-lagi oli itu lemahnya di bagian bahan olinya, bukan di bagian aditifnya. Aditif itu hanya pelengkap, namanya juga aditif. Ada kata ADD di depannya, add, nambah. Tujuannya aditif adalah nambah kemampuan oli. Kalau dari bahan dasarnya saja jelek, ya nggak akan bisa bagus. Jadi ya namanya uji oli, lebih afdol dicoba. Dan ya sambil memperhitungkan kondisi mesin juga, kondisi mesinnya termasuk sehat atau enggak. Dan kebetulan karena penulis punya motor yang sehat dan motor yang enggak sehat, penulis jadi bisa bandingkan juga kemampuan oli di motor sehat dan kemampuan oli di motor enggak sehat. You listen ya. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.